Tuan? Baiklah semuanya, saya akan mengakhiri siaran langsung untuk saat ini. Tuan? Tuan. Anda kembali. Tuan, APA aku ini hantu? Kenapa kamu terus menghindariku? Aku takut kamu mencoba memanfaatkanku. Aku? Memanfaatkan kamu? Tuan, kamu yang paling jahat. Baiklah, aku mengabaikanmu. Nak, tidak bisakah kamu menerima candaan? Ngomong-ngomong, Tuan, aku akan melihat beberapa apartemen dalam beberapa hari ke depan. Apakah kamu punya preferensi untuk tempatnya? Pindah bisa ditunggu. Ayo kita kembali dan pelajari dulu penglihatan sinar X ini. Itu yang prioritas. Tidak ada persyaratan, asal bisa ditinggali. Hanya bisa ditinggali? Dengan penglihatan sinar X ini, aku bisa dengan mudah mendapatkan ratusan ribu rupiah. Artinya di masa depan, aku bisa begitu saja menjadi seorang jutawan, kan? Kenapa aku merasa sangat pusing? Wah, tidak. Sofia akan diberi obat. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus memperingatkannya segera. Sofia, kamu di sana? Aku perlu bicara denganmu. Ini mendesak. Ya? Siapa di sana? Maaf soal itu, aku tidak bermaksud. Denga. Aku punya firasat. Seseorang akan memberimu obat hari ini. Jadi kamu sama sekali tidak boleh keluar. Jangan pergi ke restoran. Firasat? Tuan, apakah kamu terlalu banyak membaca novel akhir-akhir ini? Kenapa tidak bilang saja? Aku dikilik alien? Oh, aku mengerti. Kamu tahu? Kamu sama sekali tidak punya firasat. Sama sekali. Versat? Kamu hanya mencoba mencari alasan untuk mendekatiku, kan? Hei, tunggu dulu. Sofia, aku bersumpah. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengar, kamu benar-benar tidak boleh keluar hari ini. Atau kamu akan dapat masalah serius. Hello, aku segera ke sana. Tuan, aku akan pergi ke pesta nanti. Kamu harus pergi. Sekarang, pergi saja, tolong. Hei. Baiklah. Sepertinya lebih baik aku mengikutinya. Lama tidak bertemu. Semuanya, Kalian tidak berubah sedikit pun. Hai, Sofia, minuman ini cukup ringan. Ayo, coba minum. Kita semua teman sekelas lama di sini, ini kesempatan langka untuk bersua kembali. Oak. Ini. Kepalaku pusing. Aku sangat kepanasan. Minuman ini, ada sesuatu di dalamnya. Aku sudah punya firasat kalau kamu akan diracuni hari ini. Jadi kamu benar-benar tidak boleh keluar. Benar. Apapun yang kamu lakukan, jangan pergi ke restoran. Tuan ternyata benar. Malam ini, sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Sofia, kamu tahu? Kamu benar-benar cantik. Kenapa kamu tidak bersama denganku saja? Aku akan pastikan. Kamu mendapatkan yang terbaik dalam segala hal. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kamu berani mendorongku? Lepaskan aku. Berani. Jangan sentuh aku. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu terus menggangguku, kamu akan menyesal. Tenang dulu. Tuan, terima kasih. Hari ini, kalau kamu tidak ada di sini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Biarkan aku mengantarmu pulang. Dengar, mulai sekarang, jangan mudah percaya pada orang. Dan jangan pernah minum apapun dari orang asing. Mengerti? Ayo pergi.
Tuan. Sudah enakan? Hei, Tuan. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Kalau tidak, aku sudah... Tapi, Tuan, Bagaimana Tuan tahu? Aku akan dalam masalah tadi malam? Jeannie, bagaimana kalau ku bilang aku sudah tahu sebelumnya bahwa aku bisa melihat masa depan? Kamu percaya? Masa sih, Tuan? Kenapa sekarang ngomong yang gak jelas? Kalau Tuan benar-benar sehebat itu, kenapa nggak pakai otak itu untuk cari cara kita bisa dapat uang beneran? Begitu, kita nggak perlu terus-terusan numpuk di kontrakan bobrok, di lingkungan yang nggak aman. Sudah kupikirkan. Begitu kamu sembuh, aku ajak kamu cari uang. Dan begitu dapat, kita langsung pindah ke tempat yang bagus. Oh, aku nggak sabar lihat. Gimana rencana Tuan buat dapatin uang sebanyak itu? Nggak masalah. Ini, minum dulu. Tuan, batu yang mana yang Tuan minati? Ibu sangat cantik. Tuan ini pandai merayu. Coba lihat di sini. Leon Wijaya, kamu ngapain di sini? Buruh bangunan tak berguna seperti kamu. Mau coba-coba judi batu permata? Betul, cuma anak manis, cuma wajah cantik. Dengan penglihatan sinar X, kenapa aku nggak main? Ini giok darah dan hijau kekaisaran. Punya penglihatan sinar X itu keren banget. Aku ambil yang ini. Dan yang itu, berapa, Ibu? Untuk 10 potong giok ini, totalnya 100.000 rupiah. Pembayaran diterima, 100.000 rupiah. Dia ternyata punya 100.000. Tuan, Keren banget, Tuan. Ini baru bermulawan. Giok merah dan biru. Leon, kok kamu bisa sehebat ini? Vina, sekarang aku punya penglihatan sinar X. Kamu akan menyesal. Batu ini adalah giok merah kualitas terbaik. Tuan, aku mau yang itu. Berapa harganya? Itu sampah. Kalau kamu benar-benar mau, ini jadi milikmu dengan harga 200.000 rupiah. Leon, biar aku kasih saran. Kamu cuma buang-buang waktu. Batu sampah ini, kalau memang ada giok di dalamnya, pemiliknya pasti akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kamu pikir kamu akan dapat kesempatan? Giok kualitas terbaik. Ini bernilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Tuan. Kamu luar biasa. Sepertinya ada yang akan mulai menangis. Selamat, Tuan Leon, atas penemuan giok kualitas terbaik. Kamu benar-benar punya mata untuk harta karun. Ayah, Giok ini, aku anggap saja ini hadiah darimu. Sepertinya, Clara benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan dan memasukkannya ke dalam hati. Dia mungkin kesini untuk berterima kasih padaku. Sempurna, di depan mantan istriku dan putraku. Pamer sedikit. Bukan seperti aku kekurangan teman wanita. Artie, letakan batu, ITU, sekarang juga. Aku tidak mengakui kamu sebagai putraku. Leon, kamu pikir aku mau mengakui kamu sebagai ayah kampunganku? Bahkan memanggilmu ayah sudah merupakan bantuan untukmu. Entah kamu menyerahkannya atau tidak, sekarang ini milikku. Siapa yang berani membuat masalah di toko grup Naga Hitam? Siapa yang berani buat onar di toko grup Naga Hitam? kamu siapa? Ini urusan pribadi. Urus saja urusanmu sendiri. Saya adalah ketua grup Naga Hitam. Giok Imperial Green ini dipelai oleh Tuan Leon dengan kiliannya sendiri dan dipotong dari bahan sisa. Tapi kamu, dengan memaksanya dan memancing keributan, sudah mengganggu ketertiban pasar. Saya bisa telepon polisi. Pergi sekarang, atau saya tidak akan ragu untuk menyuruh orang menanganimu. Baiklah, kami pergi. Leon, kamu tidak akan selalu ada yang menolong.
Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Ayo. Tuan Leon, Anda pernah memperingatkan saya sebelumnya, dan membantu saya menghindari kecelakaan yoga. Saya sudah lama ingin berterima kasih. Nyonya Clara, apakah uang tunai ini untuk saya? Oh, waktu itu, bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Tolong diterima, Anda menyelamatkan saya. Uang ini tidak ada artinya dibandingkan itu. Baiklah, kalau begitu saya terima. Nah, karena kita sudah saling kenal sekarang, nama saya Leon Wijaya, tapi panggil saja Leon. Tidak, saya tidak bisa. Ayah, Leon, tenang. ini katup jantungnya. Tahan, ayah, aku bawa ayah ke rumah sakit. Ini rencananya. Aku akan mengantarmu ke salah satu rumah sakit keluarga putri. Aku akan atur dokter terbaik. Saya, tenang saja. Nyonya Clara, terima kasih banyak untuk tadi. Sama-sama. Kan kamu sendiri yang bilang. Kalau kita sudah hampir kino. Kalau gitu, mulai sekarang panggil saja aku Clara. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Aku akan memanggilmu Clara. Kamu. Kenapa kamu terus-terusan menatapku? Bukan apa-apa. Sebenarnya, kenapa sih tiap kali? Sepertinya kamu bisa melihat masa depan? Seperti saat kamu memperingatkanku soal yoga. Dan sekarang dengan ayahmu yang pingsan. Atau mungkin, kamu benar-benar bisa melihat masa depan? Ya, aku benar-benar bisa melihat masa depan. Malam ini pukul 8.10, di Piala Emas Ratu, acara pertama, balapan 2, 1.400 meter, hasilnya sebagai berikut. Jadi, Nyonya Clara, maukah kamu meminjami aku uang untuk taruhan balapan? Kamu mau bertaruh di balapan? Ya, aku berhenti kerja, jadi aku lagi nganggur. Kalau aku mau dihormati orang, aku harus cari uang sendiri. Cara tercepat cari uang ya lewat saham. Tapi aku nggak tahu caranya. ITU muda. Pakai kartunya sesukamu. Kalau kalah, tanggung jawabku. Lagi pula cuma beberapa ratus juta. Nggak masalah kalau hilang. Kalau benar, maka aku akan tahu. Apakah dia benar-benar bisa melihat masa depan? Worth it. Terima kasih, Nyonya Clara. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hari ini aku bakal menang besar. Aku punya firasat untuk balapan ini. Sekarang. Nyonya Clara, pinjamannya sudah disetor ke rekening Anda, tapi untuk korporasi Kilin, mereka belum menerima pembayarannya. Mereka baru saja menelepon, menagih pembayaran sekarang. Maksudmu, uangnya masuk ke rekening pribadiku? Ya. Aduh tidak. Aku kasih kartuku ke Leon. Aku harus cari dia, dan ambil uang itu kembali. Aku hampir menang jackpot. Leon, 100 juta rupiah di kartuku. Kok bisa kamu habiskan semuanya? Ada 100 juta rupiah di kartu itu? Selaku, aku nggak cek ada berapa nolnya. Itu untuk pembayaran bisnis. Kamu mau menghancurkanku? Hey, Clara, ayolah. Santai, 3 kuda yang aku pilih itu, mereka bakal bikin kita menang besar. Kamu tahu apa soal taruhan pacuan kuda? 3 kuda yang kamu pilih itu. Pernah menang gak sih? Kamu malah pergi berjudi, pakai taruhan trifecta lagi, dan kamu pertaruhkan semuanya? 100 juta rupiahku. Kamu buang SIA belaka. Dan kamu masih pikir bisa untung dari ini? Itu mimpi di siang bolong. Aku harus bayar utang itu sekarang. Hey, tunggu. Jangan pergi. Jangan pergi. Tunggu. Lepaskan aku. Berani beraninya mereka ganggu Clara? Mereka kirim masalah. Ayo, sekarang. Minum sama aku. Ayo. Tuan Cory. Aku benar-benar minta maaf soal pembayarannya. Aku akan carry Kara janji. Kasih aku waktu sedikit lagi tolong. Aku tidak pernah menyangka, Clara Putri yang selalu angkuh.
akan merendahkan diri untuk minta maaf. Sederhana saja. Tinggal habiskan malam bersamaku. Dan untuk pembayarannya, kita anggap lunas. Maaf, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak minum, mana serunya? Masih pura-pura malu. Setelah minum ini, tunggu saja, kau akan merengek padaku. Aku harus pergi. Clara Putri. Kau selalu meremehkanku. Sekarang kau ada di tanganku. Kau pikir aku akan mengalah padamu? Jangan sentuh aku. Kudengar kau sudah 35 dan belum pernah disentuh pria. Jangan khawatir, biarkan aku ajari kau 1-2 hal. Habiskan 3 hari bersamaku. Dan aku akan hapuskan seluruh hutangmu. Lepaskan aku. Clara, Siapa kau ini? Berani-beraninya kau pukul aku? Leon, kau di sini ngapain? soal pembayaran. Aku akan bayar uangmu sekarang juga. Kau sengaja lagi. Aku pukul kau lagi. Jadi kau Leon Wijaya. Kau pikir kau siapa? Mau bayar pakai apa? Lihat dirimu, pakai baju compang-camping. Kau bisa keluarkan 100 juta rupiah? Pergi sana dari sini. Jangan berani-berani merusak kesenanganku. Kasih aku 10 menit saja. Begitu hasil balapan keluar. Lepaskan 100 juta rupiah. Aku bisa kasih kau 1,5 miliar. 1,5 miliar rupiah? Dengar, kamu sudah gila, Clara. Kamu tidak mungkin serius berpikir. Dia bisa menolongmu dari masalah ini, kan? Aku dengar. Dewan direksimu sedang mencari-cari kesalahanmu. Kamu mau tahu sesuatu? Hanya dengan 1 telepon, aku akan membuatmu diusir. Langsung dari kantor CEO. Clara, pergilah. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Balap kuda? Orang biasa sepertimu pikir bisa menang 1,5 miliar dari balap kuda? Biar ku beritahu apa yang akan terjadi. Kalau kamu menang bahkan $1 pun, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Hari ini pukul 8.10 malam, di Piala Emas Ratu. Clara, kemarilah dengan diam sekarang. Dan kalau kamu buat aku senang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasmu. Kamu menaruh kepercayaan pada Leon, kamu lebih beruntung mencari di tumpukan kotoran. SST, diam. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Balapan pertama. Kelas 2, 1400 meter. Hasilnya sebagai berikut. Juara pertama, nomor 3, berlian emas. Juara kedua, nomor 5, bintang California. Juara ketiga, nomor 1, Misanai. Lihat, ITU, itu tepat 3 kuda yang aku taruhkan. Dan dengan urutan yang persis sama. Tidak mungkin. Trifecta adalah taruhan paling sulit di balap kuda. Kamu tidak mungkin menang. Bagaimana mungkin? Leon, kamu benar-benar berhasil. 1,5 miliar rupiah. Kamu benar-benar menang 1,5 miliar rupiah.
Siapa tadi yang bilang kalau aku dapat $1 saja? Dia akan berlutut dan menggonggong seperti anjing? Pembayarannya sedang dalam perjalanan. Mulai sekarang, grup naga hitam tidak akan menerima pesanan lagi dari korporasi Kilin. Tidak Sadapun. Leon, ayo pergi. Ya, Hentikan mereka. Cory Lim, kamu pikir kamu sedang apa? Ini tidak ada hubungannya dengan temanku. Lepaskan dia sekarang. Leon, Laurie. Dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Apa yang baru saja terjadi? kamu masih punya 3 peluru, kan? Sekarang, giliranku. Ayo. Leon. Denga, aku salah tadi. Aku panik. Maafkan aku. Mau balas memukulku? Enggak. Aku paham. Aku yang memulai kekacauan ini. Kita baik-baik saja. Clara, kamu baik-baik saja? Kalian terlihat akrab ya. Nasak. Clara, pergi tunggu di mobil. Hati-hati di jalan. Sofia, kamu ngapain di sini? Kalau aku nggak datang, apa aku cuma harus nonton? Kamu dengan perempuan lain? Ayo pulang. Sekarang. Oh Sofia, hubunganku dengan Clara. Bukan seperti yang kamu kira. Pulang dan tunggu aku. Oke, biar aku selesaikan dulu urusan di sini. Nanti aku cari kamu. Kalau gitu aku tunggu kamu di rumah. Tunggu dulu. Aku sama Sofia cuma teman sekamar. Kenapa dia marah banget sih? Jangan SI. NK, ITU naksir sama aku? Clara, kamu. Aku selalu tidak sengaja melihat tubuhmu. Sekarang setelah kita balik lagi, kau malah mulai membuka bajuku? Kejun? Dia maunya apa sih? Sofia, kamu mau apa? Sofia. Ini untuk apa? Untuk merayakan rumah baru ini. Tentu saja. Tuan. Aku senang hari ini. Ayo, mari kita. Benar-benar mabuk-mabukan. Sejak kapan kamu minum? Apa susahnya minum? Jangan memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Berhenti memperlakukan aku seperti anak kecil, oke? Tuan. Katakan padaku. Aku tidak lebih buruk dari CEO wanita itu, kan? Dia sirang CEO. Dan aku sirang Oliveris. Lagi pula, aku lebih muda darinya. Ditambah lagi, bentuk tubuhku juga lebih bagus. Ya. Kamu lebih baik darinya dalam segala hal. Kenapa tiba-tiba membandingkan dirimu dengan dia? Kamu belum mengerti? Bukan begitu caranya minum. Tuan, aku suka kamu. Malam ini, datanglah ke kamarku. Sophia.
Tidak tahan minuman keras, tapi tetap saja harus minum. 1 gelas langsung pingsan. Hei, Tuan. Hari ini mau ngapain? Aku mau ke jalan antik. Jalan antik? Aku ikut juga. Wah, gak nyangka Tuan suka barang antik. Keren banget. Cuma coba peruntungan aja. Aku punya firasat besok. Bakal ketemu Vina dan kroni-kroninya. Sempurna. Waktunya pamer di depan mantan istriku. Hei, Tuan. Tuan, Katakan. Leontin giok ini asli nggak? Kayaknya lumayan. Tapi ini giok jenis lilin. Setidaknya nggak diisi resin. Buat anak-anak pakai, ya cukup. Aku beli. Ayah, lagi ngapain di sini? Hei, Kamu bisa lihat dengan jelas nggak? Tunggu dulu, jangan sampai salah. Ngira sampah jadi harta karun. Aku nggak punya anak yang meremehkin ayahnya sendiri. Jangan panggil aku ayah. Leon Wijaya, Ardi itu putramu. Kok bisa bicara sama dia kayak gitu? Dan satu lagi, udah, berhenti pura-pura ngerti apa yang kamu lakuin di sini. Gajimu per bulan cuma receh. Maupun kamu ngerti, kamu sanggup bayar? Tuan, vas pelung biru putih dinasti Ming ini aku ambil. Berapa harganya? 300.000 rupiah. Dengar tuh. Ini. Nilainya lebih dari yang bisa kamu hasilin. Seumur hidup. Bodoh. Tuan, vas porselen biru putih ini harganya berapa? Tuan punya mata yang tajam. Karya ini harganya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Tuan, porselen biru putih ini asli nggak? Leon Wijaya. Kamu punya uang sebanyak itu? Orang miskin. Kamu cuma pura-pura aja. Emangnya kalau asli gimana? Kamu tetap nggak bisa bayar. Menyedihkan. Tahu nggak, soal vas kamu itu, gimana kalau anjing nabrak itu vas? Tuan, aku mau yang ini. Kamu punya 1 juta rupiah? Jangan asal ngomong. Seenaknya. Aku bilang aku mau yang ini. Kamu pikir bisa ambil begitu saja? Porselen biru putih ini harganya 1 juta rupiah. Jual kamu saja nggak bakal sampai 1 juta rupiah. Leon Wijaya, kamu memang suka pamer. Semoga kemampuanmu sebanding. Mereka menyerahkan vas antik ini padamu. Semuanya untukmu. Kamu sanggup bayar? Baiklah, oke. Ayo kita bertaruh. Kita lihat apakah aku sanggup. Vas porselen biru putih ini. Jadi kamu mau main-main? Aku temani. Hari ini, kalau kamu bisa keluarkan 1 juta rupiah dan beli vas ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Dan yang lebih lagi, aku akan kembalikan setiap sen yang pernah kamu berikan padaku. Sampai sen terakhir. Setuju. Siapa bilang kami nggak bisa bayar? Jadi Anda dari grup Permata, maafkan saya, biar saya bungkus porselen biru putih ini, untuk Anda sekarang juga. Aku dengar, pewaris grup Permata, kabur dari rumah untuk menghindari perjodohan, jadi dia bersembunyi di sini. Bukan urusmu. Sayang, akhirnya kamu datang. Leon Wijaya, nggak heran kamu begitu percaya diri. Rupanya kamu nempel pada pewaris kaya. Kamu nggak tahu malu. Tapi dari yang aku tahu, Nyonya Stella, untuk menghukum adiknya, memotong semua dananya. Jadi kartumu itu, seharusnya sudah dibekukan sekarang. Tidak, belum. Sofia ternyata seorang pewaris. Nyonya Sofia, kamu nggak bangkrut, kan? Jangan khawatir, aku di sini. Tidak apa-apa. Tuan, aturan dalam bisnis barang antik adalah pesanan tidak bisa dibatalkan. Kamu suka? Saka. Bayar penuh, tinggal gesek. Ini kartu berlian hitam imperial. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan periksa informasi kartunya sekarang. Tidak masalah. Kami akan proses dokumennya segera. Tuan, apa benar ada uang di kartu itu? 5 juta rupiah yang diberikan Nyonya Clara padaku. Semua ada di situ. Itu sudah lebih dari cukup. Clara lagi.
Terus saja berpura-pura, teruskan saja. Kita lihat nanti, kalau kartu itu tidak ada uangnya, kamu akan sangat dipermalukan. Kalau kamu hebat, kenapa kamu tidak beli sesuatu juga? Kalau kamu tidak mampu, kita lihat siapa yang benar-benar dipermalukan. Leon, kamu pikir semua orang seperti kamu tidak bisa menyiapkan 1 juta rupiah? Tuan Taufik itu kaya raya. Kamu bahkan tidak layak mengejeknya. Tuan Taufik, bukannya kamu selalu bilang mau membelikanku vas antik? Wah, aku suka sekali. Belin aku, ya? Tentu saja, sayang. Kalau kamu suka, aku akan belikan apa saja untukmu. Terima kasih, sayang. Aku suka banget. Tuan Leon, kami sudah konfirmasi kartu banknya valid. Mohon tanda tangan di sini. Rihak, dia sudah menandatanganinya. Bukankah seharusnya orang-orang tertentu? Berlita, Dan minta maaf sekarang? Aku. Biar aku lihat dulu. Cantik sekali, bagus banget. Astaga, 1 juta rupiah. Nah, sekarang, mari kita bicarakan soal kompensasi. Memangnya kenapa kalau aku anakmu? Rusak, terus kenapa? Bayar untuk apa? Baiklah, nggak mau bayar. Ya, kalau gitu masuk penjara. $1 juta. Itu berarti bertahun-tahun di penjara. Aku yang bayar. Trevor, tolong bantu anakku. Aku akan bayar untuknya. Kamu gila, dia bahkan bukan anakku. Bersama kamu saja, sudah cukup buruk tanpa harus membereskan masalah anakmu. Keluar. Leon. Leon, jangan panggil dia Leon. Tadi kalian berdua cuma pura-pura, kan? Bukannya itu kamu, sekarang bayar. Sekarang, atau kamu akan menyesal. Ibu, jangan biarkan dia menakutimu. Ayah harus bayar untuk anaknya. Begitulah seharusnya. Diam kamu. Kamu mau masuk penjara? Itu yang kamu mau? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat. Leon Wijaya, kamu akan membayar untuk ini. Ayo pergi. Ardi benar-benar tidak bisa dipercaya. Vina juga. Saat dia menceraikan kamu, Dia sambat kijam. dan sekarang dia kembali merangkak? Sofia, besok, bukankah kamu akan pergi ke pesta mewah? Iya, itu pesta ulang tahunku. Tuan, aku belum bilang sebelumnya. Aku adalah pewaris keluarga Permata. Aku cuma belum menemukan momen yang tepat untuk memberitahumu tentang pestanya. Kamu nggak marah, kan? Bukan perjodohan. Mereka menjodohkan kita, dan aku akan lompat. Kalau gitu aku ikut denganmu. Tuan, kakak saya adalah ketua grup Permata. Nanti kalau dia melihatmu, dia pasti akan menanyakan banyak hal. Nanti jangan gugup, ya? Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Riyad, apakah itu temanmu di sana? Itu sahabatku. Aku akan menyapanya sebentar. Hei, kamu duluan ke Balai Pinus Bangau dan tunggu aku. Aku akan segera menyusul. Hai, Tuan, apakah Anda memiliki undangan untuk Balai Pinus Bangau? Ya, aku teman Nyonya Sofia. Kelihatan begitu lusuh. Bagaimana mungkin Nyonya Sofia punya teman seperti ini? Undangan ini mungkin palsu, ya? Nyonya Sofia pergi ke sana untuk menemui teman. Kamu bisa menunggunya 2 menit. Dia akan segera kembali untuk mengonfirmasi. Konfirmasi apa? Leon Wijaya. Kau pikir menyewa jas? Berarti kau bisa menghadiri bankuet keluarga Permata? Vina, kamu di mana-mana? Supervisor, hari ini adalah bankuet keluarga Permata. Semua orang di dalam adalah para sosialita, bukan sembarang orang bisa masuk. Kalau Nyonya Stella tahu, kamu membiarkan orang seperti ini masuk, aku khawatir posisi supervisormu tidak akan bertahan.
Tuan, keluar. Silakan pergi. Berhenti. Berhenti di situ. Tuan Leon adalah temanku. Nyonya Clara, ada apa yang membawamu ke sini? Supervisor, berani-beraninya kau mengatur orang-orangku? Apa kau masih mau kerja di sini? Nyonya Clara, aku buta akan kehebatanmu. Aku akan segera antar Tuan Leon masuk. Vina, kamu sedang apa? Sudah mulai saling menjatuhkan? Pergi sana. Tuan Taufik, Leon menggangguku. Dinner, daripada di sini membohongi tentang aku. Lebih baik kamu pikirkan cara untuk keluar dari sini, sebelum kamu dipukuli. Tuan Taufik, baru kemarin kamu bilang, ingin bermitra denganku. Dan sekarang kamu di sini, mengatur orang-orangku. Kalau begini caramu bermain, mungkin sebaiknya kita tidak usah bekerja sama. Aku tidak sabar menunggu untuk melihat kalian semua perlahan-lahan tenggelam ke dalam akhir yang menyedihkan. Menyusahkan aku lagi, ya, dengar baik-baik. Kalau aku kehilangan pesanan itu, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Pergi sana. Leon, ini semua salahmu. Leon, kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan di pesta keluarga permata. Terima kasih sudah mendukungku tadi, Nyonya Clara. Stella Permata, Kepala Grup Permata. Hanya Bear Risendengen. Orang-orang yang berguna baginya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, aku tidak diundang. Teman sekamarku adalah adik dari ahli waris keluarga Permata. Aku baru tahu. Tuan, aku sudah mencari-cari Tuan di mana-mana. Rupanya Tuan bersembunyi di sini. Bukankah ini Nyonya Clara? Gaun yang kamu kenakan hari ini sangat cocok denganmu, membuatmu terlihat jauh lebih muda. Gaun hanyalah hiasan. Sophia, kamu juga akan seusia denganku suatu hari nanti. Yang penting adalah apa yang ada di dalam hati. Setuju, Gaun? Apa cuma aku, atau suasana di sini tegang? Sudahlah. Kemanapun kalian berdua pergi, selalu jadi pusat perhatian. Dengan aku berdiri di antara kalian. Rivet, berapa banyak orang yang menatap? Tuan, kalau nanti Tuan merasa tidak nyaman di sini, kita bisa pergi setelah kue dipotong. Selamat datang, semuanya, di pesta ulang tahun adikku. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Izinkan aku memulai dengan bersulan. Selain itu, aku ada pengumuman. Grup Permata akan bergabung dengan Grup Wisnu, sebuah aliansi yang kuat. Adikku, Sophia Permata, dan Wisnu Tan akan segera menikah. Dukungan kalian semua sangat berarti. Aku tidak akan menjalani pernikahan diatur ini. Aku membatalkan perjodohan ini. Sophia, jangan konyol. Aku tidak sedang konyol. Semuanya, aliansi dengan grup Wisnu ini, sepenuhnya adalah ide kakakku. Bukan ideku. Aku di sini, untuk secara resmi mengumumkan, bahwa aku tidak tertarik pada Wisnu Tan, dan aku pasti tidak akan menikah dengannya. Nyonya Sophia, apa kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu, tidak layak untukmu? Tidak, kamu orang yang hebat. Hanya saja pernikahan mensyaratkan bahwa kedua orang saling memiliki perasaan. Aku tidak menyukaimu, dan kamu hanya melakukan ini untuk memenuhi kewajiban keluarga. Apa gunanya memaksakan? Tidak sepenuhnya, itu bukan hanya ide para tetua, dan untukmu, Nyonya Sophia, aku sendiri cukup menyukaimu, karena kamu tidak tertarik padaku, itu pasti berarti, kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai kan? Benar, dan pria yang kusukai ada di sini. Apa ya? Siapa itu? Nyonya Sophia, tolong. Dia mungkin hanya mengatakannya sebagai alasan untuk menolakku dengan halus. Tidak. Aku serius dengan setiap katanya.
Hey, Tuan, Leon Wijaya. Maukah kamu menikah denganku? Siapa kamu? Nyonya Stella, siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mengapa kamu memaksakan pernikahan pada adikmu yang dia benci? Apa gunanya? Siapa kamu sampai bisa menasihatiku tentang urusan keluarga Permata? Katakan siapa kamu. Nyonya Stella, sebenarnya dia hanya seorang buruh bangunan rendahan. Tapi lihat bagaimana Nyonya Sofia sangat tergila-gila sampai dia menolak pernikahan dengan grup Wisnu dengan segala cara. Sepertinya dia punya keahlian juga. Sofia, kamu menolakku untuk seorang buruh bangunan? Kupikir dia adalah ahli waris kaya. Jadi, Sofia, ternyata mengincar seorang pekerja, grup Permata akan menjadi bahan tertawaan. Nyonya Stella mengandalkan grup Wisnu untuk meningkatkan karirnya. Sepertinya rencana itu sia-sia belaka. Belum tentu. Tidak mungkin Nyonya Stella membiarkan beberapa pekerja menikahi adiknya sendiri. Menarik. Malam ini akan seru. Ini akan seru untuk ditonton. Siapa yang mengizinkannya masuk? Penjaga, keluarkan dia dari sini. Nyonya Stella, aku kesini bukan untuk mengacaukan pernikahan. Bahkan kalau Nyonya tidak mengusirku, aku akan pergi sendiri. Tapi biar ku katakan ini, kalau Nyonya memaksanya menikah dengan orang yang tidak dia inginkan, dan dia melakukan hal bodoh, Nyonya akan menyesalinya. Keluarkan dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Tolong Nyonya Stella, tenang dulu. Tuan ini adalah Leon Wijaya, wakil presiden dari grup naga hitam saya. Dia tamu saya. Kalau dia diusir sekarang, itu tanda tidak menghormati grup naga hitam. Dan menunjukkan kami tidak diterima di sini. Lihat, Nyonya Stella, dia berhasil memenangkan hati para ahli waris dari grup naga hitam dan grup Permata. Itu membuktikan betapa liciknya dia. Masih licik seperti dulu. Vina, berhenti mengoceh. Baru saja menggonggong di depan Trevor. Sekarang mulai lagi di sini. Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Kukap. Nyonya Clara, grup Permata saya mungkin tidak banyak berbisnis dengan grup naga hitam Anda. Tapi demi menghormati persahabatan saya dulu dengan ayah Anda, saya bisa memaafkan kelancangannya. Tapi saya harus mengingatkan Anda, kendalikan orang Anda. Urusan keluarga grup Permata, bukan urusan orang luar. Mohon maaf atas keributan ini, adik saya sedang berulah. Wisnu, Sofia hanya sedang memberontak, jangan dihiraukan. Ya, Nyonya Stella. Saya yakin selera Nyonya Sofia tidak seburuk itu, dan saya percaya. Saya bisa memenangkan hati Nyonya Sofia untuk menerima saya. Bagus. Maka hari ini, pernikahan yang diatur antara grup Permata dan grup Wisnu resmi ditetapkan. Sejak hari ini 1 bulan lagi, pernikahan akan dilaksanakan. Langkahi dulu mayatku. Aku, Sofia. Lebih baik mati daripada jadi bonekamu. Sofia, turun dari sana sekarang juga. Kamu tidak memberiku pilihan lain, Stella. Kalau kamu masih bersikeras menikahkanku dengan orang yang tidak kucintai, aku bersumpah akan melompat. Sofia, tunggu sebentar. Nyonya Stella, Anda benar-benar akan memaksanya melakukan ini dan kehilangan segalanya? Nyonya Stella, tampaknya Nyonya Sofia benar-benar belum siap. Tidak apa-apa. Kita bisa menunda tanggal pernikahan. Saya tidak ingin melihat Nyonya Sofia terluka. Saya bisa menunggunya untuk berubah pikiran. Baiklah. Sofia, turun sekarang juga. Ini yang kamu setujui. Kalau kamu terus mendesak, aku akan melompat. Legipula di sini banyak tempat tinggi. Kamu baik-baik saja? Kamu akan membuatku mati. Kamu membuatku sangat ketakutan. Tuan, Tangon Anda Bangkok. nanti saya oleskan salep saat kita kembali. Aku baik-baik saja, cuma luka kecil. Yang penting kamu baik-baik saja. Anda Leon Wijaya? Kan? Benar. Bagus. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya Stella. Sebenarnya, aku selalu melihat Sofia sebagai keponakanku. Kami belum benar-benar mengembangkan hubungan romantis. Tapi saya rasa Anda salah menilai seseorang
Nyonya Stella. Orang yang Anda pilih untuk perjodohan. Lebih dari yang terlihat. Pria yang kamu pilih untuk perjodohan ini. Bukan orang biasa. Apa ya? Dia punya anak. Camel. Itu bohong. Nyonya Stella, kalau tidak percaya, coba saja pergi ke Jalan Pesisir Timur nomor 12 dan lihat sendiri. Anaknya ada di sana. Mirip sekali dengan Wisnu Tan. Bagaimana kamu bisa tahu? Ayah. Camarilla, mau makan apa malam ini? Daging. Mau daging? Daging itu bagus. Biar kamu tumbuh besar dan kuat. Pergi dari sini. Wisnu itu tidak baik, tapi kamu tetap harus menjalani perjodohan ini. Tidak, aku hanya mau dia. Sofia, kalau kamu tidak menikah dengannya, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga Permata? Arus kas kita sudah terputus. Apa? Jadi ini masalah arus kas. Baiklah, ini usulku. Aku bisa mengumpulkan 10 miliar rupiah untuk membantumu. Kalau kamu punya uangnya, maka kamu tidak perlu menikah dengannya. Kan? Apa yang kamu rencanakan? Meski kamu ingin menyelamatkan Sofia, kalau ada masalah, aku tidak bisa melindungimu. Jangan khawatir, kalau aku berani bertaruh dengannya, aku yakin akan menang. Mau bertaruh apa? Begini, kamu beri Sofia dana 1 juta rupiah. Dalam 3 hari, aku akan serahkan proyek dengan keuntungan 10 miliar rupiah. Dia qui m'a tué Bang Gunan. Kan? Berani sekali dia ngomong hal gila kayak gitu? Clara bilang dia asisten eksekutif khusus untuk grup Naga Hitam. Mungkin dia punya keahlian. Investasi 1 juta rupiah untuk jadi 10 miliar rupiah, itu mimpi belaka. Tuan, saya tahu Anda hebat, tapi mengubah 1 juta rupiah menjadi 10 miliar rupiah. ITU mustahil. Nyonya Stella, karena ada yang mau pamer. Mari kita kasih dia kesempatan. Dengan begitu, Grup Permata tidak akan kehilangan APA Pon. Kalau dia gagal, maka Nyonya Stella bisa mematahkan kakinya dan mengusirnya dari kota Bahari. Pastikan dia tidak mengganggu Sofia lagi. Diam. Baik, saya terima taruhan tinggi Anda. Anda punya waktu 3 hari. Jika Anda gagal, pergi dari kota Bahari dan jangan pernah muncul lagi di depan Sofia. Setuju, perkataan saya adalah janji. Pertama kali saya lihat orang menggali kuburnya sendiri. Tidak sabar melihat bagaimana Anda berkemas dan diusir dari kota Bahari. Tertawa, giliran Anda menangis. Akan segera tiba. Maaf atas drama keluarga yang mengganggu kalian semua. Mohon maaf atas gangguan ini. Perjamuan akan dilanjutkan sekarang. Semoga kalian semua menikmati diri sendiri. Leon, apa sebenarnya rencanamu? Proyek apa yang mungkin bisa mengubah 1 juta rupiah menjadi 10 miliar rupiah? Ada proyek yang bagus, tapi saya butuh bantuan Nyonya Clara. Membantu Anda bukan masalah. Cuma semuanya ini sangat tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal, semakin membuat orang terkejut, membuatnya lebih seru. Benar juga, tapi saya rasa Anda bukan cuma ingin membuat orang terkejut. Anda juga berusaha memenangkan hati Sofia, kan? Bukankah tadi Anda sedang main pahlawan di sana? Nah itu, memandang Anda dengan mata berbinar-binar. Bisa apa lagi? Dalam situasi seperti itu, saya satu-satunya yang bisa menyelamatkannya tepat waktu. Kedengarannya Anda agak cemburu. Kalau yang di sana itu Anda, saya akan segera menyelamatkan Anda tanpa pikir panjang. Tuan, aku bawa obat. Biar aku bersihkan ini. Oh. Cuma lecet dikit. Aku nggak apa-apa. Masa sih? Kamu nggak bisa nanganin sendiri. Kasih tangannya. Tari. Makasih udah nyelamatin aku. Dan. Bahkan mau ambil risiko tinggi buat aku. Sebenarnya. Aku nggak mau ngerugin kamu. Kamu pikir beneran aku bakal kalah? Jadi kamu pikir aku pasti bakal kalah? Kamu nggak perlu repot-repot kayak gitu. Kalau cuma bawa aku pergi, aku bakal ikut kamu kemana aja. Nggak banyak tanya. Nanti aku beneran dituduh menculik cewek. Hey Denger, kamu bisa pilih jalan hidupmu sendiri. Kamu nggak perlu berjanji setia ke aku atau apa. Kalau gitu, biar aku traktir makan. Makan malam romantis kemarin kan kurang seru. Kali ini, aku siapin yang benar. Kamu, jangan dengerin omongannya.
Makan malam romantis apaan? Kemarin, cuma acara syukuran rumah baru. Kita memakan biasa. Aku kan gak ngomong apa-apa. Kok kamu sangat gugup? Ada yang ditutupin? Harus kuakui, aku awalnya meremehkan kamu. Aku nggak ngerti gimana Nyonya Sofia, seorang wanita muda dari kalangan terpandang, bisa suka sama buruh bangunan. Tapi sekarang, aku rasa aku jadi. Kamu mungkin nggak cuma kesini buat muji aku, kan? Maaf, tapi aku nggak bisa menghargai orang kayak kamu, berlagak kayak badut. Kumapiat carry perhatian? Kamu pikir aku nipu Sofia? Bukannya udah jelas? Aku nggak perlu kasih penjelasan ke kamu. Tapi aku nggak mau diremehkan sama orang sok suci kayak kamu. Sebelum nyuruh orang lain jadi baik, kamu setidaknya harus jadi orang yang benar dulu. Kamu punya anak, tapi malah mau nikah sama orang lain? Hati-hati, jangan sampai nggak punya penerus. Kamu. Jadi, kamu Leon Wijaya? Oke, sekarang kamu masuk daftar hitamku. Tunggu saja, pergi dari kota Bahari. Grup Wisnu, kalau tidak salah, bisnisnya di bidang perhiasan. Cuma karena anak bandel ini nggak tahu apa yang baik buat dirinya. Lain kali, gue bakal datang ke perusahaan mereka, ngerampok beberapa ratus juta cuma buat iseng. Leon, aku mau ke kamar kecil. Tungguin aku di sini. Oke, biar aku pegangin tasmu. Kamu pikir kamu siapa? Aduh, sakit. Minggir. Oh, sayangku. Minta maaf sekarang juga. Aku berdiri di sini, dan kamu yang nabrak aku. Kenapa dia kelihatan mirip banget sama Clara? Biar aku pakai penglihatan Synerex buat cek info dia. Bibi, Hammond. Jadi, kamu bibinya Clara. Kamu kenal Clara? Kamu temannya Clara? Dia jelas-jelas cuma cowok ganteng biasa. Mana mungkin dia kenal Clara? Oh, aku ngerti. Dia pasti pakai trik tertentu. Gua tahu, kalau kalian ada hubungan keluarga, dia mau ganggu kita. Hari ini, aku bakal kasih pelajaran buat kamu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dan pastikan kau ingat, aku bilang... Rian, aku teman Clara. Kau si tampan cilik, beraninya kau mendorongku. Aku habisi kau hari ini. Stop. Kevin, Leon adalah temanku. Bagaimana bisa kau berani menyentuhnya? Clara. Dia ternyata temanmu? Aku cuma mengira dia cuma pria tampan yang menyusup masuk. Oh, Clara, mulai sekarang, jauhi sampah macam ini. Orang seperti dia pasti mengincar hartamu. Bibi, Leon bukan orang bodoh, dia luar biasa. Sebelumnya, saat pembayaran perusahaanku belum diselesaikan, dia membantu menyelesaikan masalah. Dia bahkan menghasilkan 1,5 miliar rupiah untukku. Apa? 1,5 miliar rupiah? Astaga, ini benar-benar. Aku benar-benar salah menilai situasinya. Aku minta maaf, Leon. Terus apa gunanya 1,5 miliar rupiah? Itu tidak masuk ke kantongnya. Dia tetap saja cuma pria tampan. Sampah yang sok elit, istri tua, suami muda, bayar kulihat, APA yang disembunyikan Kevin Lim ini. Sebelum kau coba menghabisiku, kenapa tidak kau jelaskan pada istrimu apa yang terjadi tadi malam dengan wanita manakah berada di ranjang? Apa? Kevin, kau berani mengkhianatiku? Sayang, aku tidak selingkuh. Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong? Hei, apa yang kau lakukan? Sayang, kenapa lama sekali baru menghubungiku? Wanita ITU, Wen Mei. Apakah dia memberimu uang atau tidak? Wah, diam. Jadi, Kevin Lim, kamu benar-benar berani melakukan ini. Aku. Baiklah, kita cerai, Satpam. Keluarkan dia dari sini. Sayang, hanya kamu yang ada di hatiku. Aku cinta kamu. Pengacara Lim,
Selidiki bukti perselingkuhan Kevin Lim. Aku ingin dia pergi tanpa membawa apa-apa. Bibi, tidak perlu repot-repot seperti itu. Cukup pergi ke hotel megah dan ambil rekaman keamanannya. Itu buktinya. Kok kamu bisa yakin banget? Bibi, percaya dia benar. Leon memang hebat. Oke. Laki-laki ini selingkuh. Dia berani selingkuh di hotel keluarga putri. Dia cari mati aja. Aku berangkat sekarang. Dari dulu aku udah bilang ke Bibi. Kalau Kevin Lim itu bukan orang baik. Dia cuma mata duitan. Tapi dia nggak mau dengar. Ayah, Leon. Proyek apa yang kamu sebutkan tadi? Yang bisa menghasilkan 10 miliar rupiah? Aku berencana untuk mengakuisisi Menara Gelombang Timur. Menara Gelombang Timur? Menara ini dibeli setahun yang lalu oleh grup Doni seharga 3 juta rupiah. Kepala grup Doni, Doni Wijaya, awalnya berencana membangun pusat bisnis di sana. TAPI, pembangunan di sekitarnya, kemudian dihentikan. Jadi menaranya jadi nggak berguna. Tapi meskipun grup Doni nggak butuh, nggak mungkin mereka mau jual ke kita seharga 3 juta rupiah. Aku nggak berencana beli seharga 3 juta rupiah. Yakin, aku berencana membelinya seharga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? ITU benar-benar mustahil. Itu mimpi belaka. Buat orang lain mungkin mustahil, tapi biar aku, semua mungkin. Sofia, dia lagi negosiasi sama grup Doni. Mereka pasti mau banget deal. Jadi sekarang, aku cuma butuh kamu. Bantu aku atur pertemuan sama Doni Wijaya. Itu seharusnya nggak susah. Tapi kalau ini beneran, proyek bernilai 10 miliar rupiah, apa kamu beneran mau serahkan ke grup Permata? Atau kamu cuma mau cari perhatian cewek cantik? Yang bener aja. Sekarang, cari uang itu bukan urusan yang paling penting. Aku cuma ngebantu teman aja. Baiklah, aku bantu kamu. Leon Wijaya. Dengar, kamu dan Vina sudah bercerai sekarang. Tapi Demi Menggermati. Masa lalu kita, dan Nyonya Clara, aku akan memberimu kesempatan untuk berbisnis denganku. Silakan. Ini tentang apa? Sebenarnya, Nyonya Stella yang tertarik untuk membeli. Dia mengincar Menara Gelombang Timur MU. Nyonya Stella, kalau boleh saya bertanya, apa rencana Anda untuk Menara Gelombang Timur? Gedung itu, lokasinya tidak strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, harga sewanya terus turun. Jika Anda berencana untuk penggunaan komersial, Anda benar-benar butuh rencana yang solid. Nyonya Stella berencana untuk masuk ke industri kreatif. Nah, lokasi Menara Gelombang Timur mungkin bukan yang terbaik. Tapi ruang dan tinggi langit-langitnya sangat cocok untuk studio kreatif dan ruang pamer. Ya, belakangan ini saya sangat tertarik dengan industri kreatif. Jadi, saya mencari tempat yang tidak terlalu mahal untuk mencoba peruntungan. Nyonya Stella, anggarannya terbatas. Harga yang terlalu tinggi tidak bisa dia tanggung. Dia lebih mengutamakan nilai untuk uangnya. Rubah tua, dulu kamu meremehkanku. Sekarang aku yang akan membalikan keadaan. Menara Gelombang Timur. Menara Gelombang Timur memang sudah tidak punya banyak potensi keuntungan akhir-akhir ini. Kalau bisa aku lepaskan, aku akan lega. Karena Nyonya Stella menginginkannya. Aku pasti akan memberimu harga khusus. Gedung ini, waktu pertama kali aku beli, harganya 3 juta rupiah. Selama bertahun-tahun, perawatannya juga menghabiskan banyak biaya. Jika kamu serius ingin membeli, 4 juta rupiah. Dengan begitu, aku hanya balik modal. Lihat, Pak Doni. Jangan main-main. Mereka akan membangun pabrik kimia dekat Menara Gelombang Timur. Pembuangan limbahnya akan membuat nilai properti itu anjlok. Apa? Pabrik, Leon Wijaya. Kamu pikir sedang membodohi siapa? Kalau kamu nggak percaya sama aku, telepon aja mereka. Dan lihat sendiri, Departemen Perencanaan. Mereka pasti tahu. Iko, coba tanya temanmu di Departemen Perencanaan, Dan Lihat. Apa mereka beneran berencana bangun pabrik? Serius? Mereka bakal lanjutin. Paman Doni, aku baru aja cek sama kontakku di Departemen Perencanaan. Pabriknya pasti bakal dibangun. Dokumen resminya bisa keluar sedini minggu depan. Kalau itu benar, daerah itu pasti keluar dari zona pengembangan. Menara itu nggak bakal maju-maju. Kalau gitu,
kita manfaatin ini. Dan untang besar. Rp2 juta. Menara Jelembang Timur jadi milikmu. 1,2 juta rupiah. Nyonya Sofia di industri kreatif. Marginnya aja sudah sangat tipis. Harga segitu udah jauh di luar anggarannya. Betul, Paman Doni. Kalau kamu setuju, kita bisa tanda tangan kontraknya sekarang. Waktu aku beli menara ini pertama kali, harganya Rp3 juta. Kamu minta aku rugi. 1 juta rupiah. Terma atau talak. Itu tawaran terakhir kami. Nyonya Sofia nggak terlalu butuh menara gelombang timur sih. Jadi kalau nggak, kami pergi. Tunggu. Baik. Rp1 juta. Setuju. Ikaw, siapin dokumen transfernya. Sekarang. Bangunan jelek itu, nggak bakal ada yang berhasil di sana. Kamu bakal rugi besar. Paman, kamu nggak bakal percaya ini. Menara gelombang timur bakal melonjak harganya. Taufik Chandra baru dengar kalau pemerintah rencana buka subway dan bangun distrik komersial lengkap di sana. Menara gelombang timur bisa jadi bernilai 10 miliar rupiah. Apa katamu? Menara gelombang timur harganya bakal melonjak. Menara gelombang timur sudah dijual ke Nyonya Sofia dengan harga Rp1 juta. He. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu nggak bisa mundur. Leon Wijaya, kamu sengaja tipu pamanku supaya jual murah. Paman, kamu kenapa sih? Kenapa kamu terus-terusan kedutan? Wajahmu jadi berubah semua. Seseorang panggil ambulans. Sayap. Jangan nakut-nakutin aku. Leon Wijaya, kamu akan bayar untuk ini. Selesai sudah. Menara ini milikku. Mulai sekarang, aku akan punya 10 miliar rupiah. Kamu sudah tanda tangan. Sekarang, kamu pemilik sahnya. Sempurna. Aku akhirnya bisa menghindari perjodohan. Oh Leon, ada sesuatu yang perlu kebantu. Ibuku sangat suka sebuah lukisan antik, tapi pemiliknya tidak mau menjualnya. Aku harus mencari sesuatu yang lebih berharga untuk ditukar dengannya. Bisakah kau mencarikanku lukisan antik yang paling berharga? Bisa, besok aku akan membawamu ke jalan antik. Aku mendapat firasat, gelanggang kiriman ganang museum semai, telemangkul. Dengan itu, pemilik toko lukisan antik pasti setuju untuk menukarnya. CK, aku sudah merencanakan kejutan. Sepertinya aku tidak akan bisa merayakannya denganmu, Tuan. Aku ingat dari firasatku bahwa itu adalah potret seorang wanita cantik. Cantik tidak? Aku juga bisa pakai yang seperti itu. Aku tidak melihat orangnya, hanya lukisannya. Halo, berapa harganya potret seorang wanita cantik ini? Kalian para pria, semua tergila-gila dengan potret seorang wanita cantik ini. $10.000, ambil saja. Yang ini, dari 2 tahun lalu. Tidak seharga 10.000. Serbedola. Oh, kamu paham barang antik. Baiklah, ini milikmu. Leon, aku tidak tahu kamu mesum sekali. Gulungan kediaman Gunung Musim Semi ada di dalam. Kamu yakin lukisan ini ada masalah? Kelihatannya, sama saja seperti lukisan antik lainnya. Nggak ada bedanya sama sekali. Ini benar-benar gulungan kediaman Gunung Musim Semi. Lukisan berlapis 2. Leon, kamu luar biasa. Terima kasih. Sudah menemukan gulungan kediaman Gunung Musim Semi untukku. Begini saja. Aku traktir kamu makan malam mewah. Sebagai imbalan yang pantas untukmu. Wah. Siapa lagi kalau bukan Leon Wijaya yang agung? Apa? Hari ini nggak mengandalkan wanita untuk hidup,
bawa pacar barumu ke restoran seperti ini untuk makan? Nyonya Clara, Leo Vance, lihat dirimu, naik kelas ya, bahkan jadi playboy. Tapi aku yakin, Nyonya Clara, dia cuma main-main denganmu. Nggak lama lagi, dia akan buang kamu. Leon, itu luar biasa. Aku nggak akan pernah bermimpi buang dia. Aku suka banget sama Leon. Kamu harusnya khawatir sama orang kaya yang kamu gantungi itu. Buang kamu. Benar, Vina, lebih baik kamu khawatir. Kalau Taufik Chandra ninggalin kamu, begitu kecantikanmu memudar. Kamu, Saham Kota Bahari, sebentar lagi naik. saham Kota Bahari naik? Leon, kamu sudah gila? Saham itu sebentar lagi akan anjlok dan hancur. Dan kamu bilang itu naik? Jangan bercanda. Ya, Playboy. Jangan main-main dengan pisau. ITU berbahaya. Berani-beraninya kamu menyumpahi aku. Aku ini putra kandungmu. Oh, jadi kamu ingat, kalau kamu anakku, waktu kamu menyumpahi aku, apa kamu memperlakukan aku seperti ayah? Leo Vance, cukup. Ardi benar. Kamu memang playboy. Playboy otak kosong. Yang mau percaya sama saham, bagus, seperti itu. Naik. Saham Kota Bahari naik. 10 menit sudah naik $1 miliar. Leon, kamu luar biasa. Ayo pergi, kali ini, aku yang traktor makan malam. Leon Wijaya, siapa sangka kamu bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tapi berapapun yang kamu hasilkan, semuanya milikku. Pergi sana, penghasilanku, bukan urusanmu. Tidak, ibuku dulu adalah istrimu. Jadi uang ini seharusnya milikku. Aku bokek, kasih aku uangnya sekarang, atau aku tusuk kau. Aku sudah tak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Kamu tidak mau memberikannya padaku? Baiklah, Leon, awas. Aduh, tanganku! Tanganku! Sudah leret, ayo pulang. Hello. 2 kamar king ya. Maaf, sekarang musim puncak pariwisata. Hanya tersisa 1 kamar king. Kiranya, harus menyesuaikan untuk malam ini. Ok, aku tidur di sofa. Sebenarnya, kita bisa berbagi tempat tidur. Hah, apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Clara, Kamu, Leon, apa yang kukatakan pada Vina tadi? Setiap kata itu benar. Aku cinta kamu. Leon, kita resmi jadi pasangan. Begitu kita dapat gulungan embun beku. Ayo kita berikan ke ibu bersama-sama. bagus. Ayo ke toko lukisan antik. Siapa kalian? Kami mau tutup untuk hari ini. Kalau mau beli lukisan, datang lagi besok. Pak Harun, Heini, CEO Grup Naga Hitam, Nyonya Clara. Beliau ada janji untuk menemui Pak Harun mengenai pembelian gulungan embun beku. Pak Harun sudah menegaskan beliau tidak tertarik. Grup Naga Hitam. Nyonya Clara, saya pernah dengar tentang Anda. Kabarnya tidak sebanding dengan kenyataan. Anda bahkan lebih cantik secara langsung. Hello. Saya, orang kepercayaan di sini. Hello. Halo, Nyonya, saya Leon. Saya pacarnya Clara. Leon Wijaya? Saya pikir wajahmu sangat familiar. Wawa, ternyata kamu. Dulu, kamu mengejar-ngejar saya dan saya menolakmu. Tak kesangka, kamu jadi bodyguard. Aku sangat bersyukur tidak sampai hilang akal dan menikahimu. Sudah kubilang, surat cinta itu, saya cuma mengantarkannya untuk orang lain. Saya tidak pernah suka padamu. Jangan berhayal.
Nina, kamu jual barang palsu ke saya. Tidak mungkin. Masa ini palsu? Sudah, cukup bicara. Kembalikan uangku 5 juta rupiah. Sekarang juga. Mau aku cari 5 juta rupiah dari mana? Nggak ada uang? Nggak ada uang? Kalau gitu, tokomu aku sita sebagai jaminan. APA. Tari Wijaya ini berani sekali menukar semua lukisan ini. Kita akan membongkar perbuatannya. Aku akan telepon Pak Harun. Hei, apa maumu? Kamu pikir karena didukung Nyonya Clara, lalu jadi jagoan? Begitu ya, biar ku kasih tahu. Kalau bukan karena Nyonya Clara, kamu bahkan gak bakal diizinkan masuk lewat pintu. Case ini. Toko kamu ini, isinya memang campur aduk. Cuma tumpukan rongsokan. Kok disebut barang berkualitas? Standar di tokomu terlalu rendah. Omong kosong. Beraninya kamu bilang toko lukisan antikku jualan barang palsu. Nyonya, nggak usah repot-repot dengan sampah ini. CK, aku tahu semua tentang dia. Dia dulu cuma buruh bangunan. Sekarang, dia cuma asisten biasa. Ada orang yang pikir bisa sukses, cuma modal tampang. Oh, begitu. Jadi kamu cuma pengikut yang numpang makan. Kamu pikir, pakai JAS baru, langsung jadi orang penting? Biar ku kasih tahu. Bau miskin yang melekat di tulangmu, nggak bisa hilang dicuci. Mau beli harta karun kami, gulungan embun beku? Bahkan kalau tulangmu digiling jadi debu, kamu nggak sanggup beli satu barang pun. Di sini. Kamu menilai aku dari pakaianku, mengejekku karena miskin, yang kubawa hari ini. Nilainya lebih dari semua barang di toko ini, jika digabungkan. Leon, kamu pasti sudah gila. Sejak aku kecil, aku belum pernah melihat orang yang berani bersikap sok jago di depanku, seperti kamu ini. Betul, Nyonya. Baiklah. Kalau kamu bisa menunjukkan satu barang asli saja, aku, Nina Harun, akan berlutut dan membungkuk 10 kali kepadamu. Benar? Kalau kamu punya barang bagus, aku bahkan mau jadi selirmu. Aku tidak butuh selir. Palsuan, memancing sendirian di salju sungai dingin, dianggap sebagai harta karun, meskipun aku hanya tahu sedikit tentang barang antik. Lukisan ini jelas palsu sekilas pandang. Berhenti berpura-pura, aku sudah menangani lukisan antik sejak kecil. Asli atau palsu, aku bisa tahu dengan sekali sentuh. Berani-beraninya kamu pamer di depan ahlinya? Kalau sekali sentuh bisa tahu. Maka dengan begitu banyak lukisan di sini, kamu harus menyentuh semuanya dengan sangat hati-hati. Karena barang palsu tidak terbatas hanya pada yang satu ini. Berani membawanya keluar untuk diperiksa? Baiklah. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bahkan, aku bisa mengeluarkan lukisannya dan memamerkannya. Tapi kalau asli, kamu akan berlutut dan membungkuk kepadaku. Kalau palsu, aku akan berlutut dan membungkuk kepadamu. Nyonya, tidak perlu berdebat dengan orang seperti dia. Bagaimana kalau ternyata benar-benar palsu? Aku hancur. Turunkan lukisannya. Perhatikan baik-baik. Memancing sendirian di salju sungai dingin dari dinasti Qing. Kenali? Kertas lukisan ini. Jelas, bahan yang salah. Kertasnya adalah kertas Xuan modern. Tinta yang meresap tidak merata. Bahkan tanda tangannya salah. Penuh dengan kesalahan. Leon, kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu merobek lukisan yang harganya 1 juta rupiah. Karya ini, 1 juta rupiah, bahkan tidak seharga 1.000 rupiah. Baiklah. Memancing sendirian di salju sungai dingin. Kamu berani menyebutnya palsu? Tina, panggil polisi. Suruh dia ditangkap. Siapa yang berani? Ada apa di sini? Kakak. Kedua orang ini, mereka datang ke toko lukisan antik untuk membuat masalah. Dia pelakunya. Dia menghancurkan lukisan terkenal yang harganya 1 juta rupiah. Itu adalah mahakarya guru besar Kevin. Dasar bodoh. Sampah ini, dia benar tentang setiap karyanya. Tidak mungkin. Aku membeli lukisan ini dengan harga tinggi, dan kakak juga melihatnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Aku. Sebelumnya asli, tapi sekarang tidak lagi. Pasti ada yang menukarnya. Kenapa kamu melihatku, mencoba menjebakku? Tina.
Apa yang terjadi di sini? Hanya kamu yang ada di sini beberapa hari terakhir. Jadi bagaimana lukisan asli bisa berubah menjadi palsu? Nyonya, aku bersumpah aku nggak tahu. Mencari bukti itu mudah. Coba cek di HP-nya. Nanti kamu lihat. Nyonya, aku salah. Aku main judi di kasino dan kalah banyak uang. Aku putus asa, makanya aku lakukan ini. Telepon mereka. Sekarang, ambil kembali lukisan-lukisan itu. Kalau lukisan-lukisan itu sampai ke pembeli, sudah terlambat. Dasar bodoh. Telepon. Sekarang. Halo? Apa lukisan-lukisannya sudah sampai di kota raja? Jangan berani-berani kamu jual. Bawa kembali ke sini. Sekarang. Oh, gitu? Dasar jalan. Kamu menjebak aku? Kan kita teman sekelas dulu? Tolong kasih tahu yang baik-baik. Tolong, maafin aku sekali ini. Aku nggak akan pernah ngulangi hal bodoh kayak gini lagi. Kau yang bikin, kau yang tanggung. Satpam. Bawa dia pergi. Jangan, tolong jangan. Kalian berdua. Silakan duduk. Aku ingin berterima kasih pada kalian berdua. Atas bantuan kalian hari ini, kakakku ceroboh dan tidak sopan. Dia menyinggung kalian berdua. Minta maaf. Sekarang. Aku, maaf. Attitude-mu. Nyonya Nina, tidak apa-apa. Aku datang ke sini hari ini untuk membantu wanita yang kucintai mendapatkan lukisan sebagai penukar. Ini benar-benar asli. Julangon ki diamant gunung museum semi. Harta sebesar ini, aku benar-benar yakin. Ingin menukarnya dengan gulungan embun beku? Seperti yang kusampaikan sebelumnya, Nyonya Nina, gulungan embun beku, terkait dengan harapan ibuku, memenuhi harapan ibuku, bagiku, lebih berharga, daripada harta apapun. Nyonya Nina, Anda adalah seorang ahli seni sejati. Aku yakin lukisan ini akan menemukan nilai sejatinya di tangan Anda. Tolong tunggu sebentar. Aku akan mengambil gulungannya. Bagaimana? Sudah yakin sekarang? Nyonya Nina, bukankah kau bilang bahwa jika aku bisa membawa sesuatu yang berharga hari ini, kau akan berlutut dan meminta maaf padaku? Aku kalah taruhan. Aku akan menepatinya. Hei, oke. Nyonya Nina memang wanita yang menepati janji. Banggan. Untung aku lebih tua darinya, atau umurku bisa berkurang bertahun-tahun. Kamu. Ini lukisan yang kalian berdua minta. Kalian berdua membawa harta karun yang luar biasa ke toko kami. Besok pukul 8, Kota Bahari akan mengadakan konvensi penilaian. Tapi, kali ini berbeda. Barang antiknya akan ditempatkan di kotak tertutup. Sama sekali tidak terlihat. Sekarang semuanya tergantung keberuntungan. Ini undangannya. Katanya konvensi penilaian Kota Bahari, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, hanya menarik para ahli terbaik dan kolektor elite. Acaranya benar-benar privat. Leon Kamuto, undangan dari Nyonya Nina ini sangatlah berharga. Konvensi penilaian Penglihatan Signer X-ku akhirnya akan berguna. Kali ini, aku akan terkenal di seluruh negeri. Sebenarnya, aku ingin sekali melihat konvensi penilaian itu, hanya untuk iseng. Tapi sayangnya, aku sudah punya rencana mendaki gunung dengan seorang teman, tidak bisa membatalkannya. Nyonya Nina, kalau besok kamu pergi mendaki, hati-hati dengan pria yang memakai manik-manik hitam. Leon selalu tepat. Tolong berhati-hati ekstra, Nyonya Nina. Aku percaya kalian berdua, orang yang kamu sebutkan. Tuan Leon, apa yang akan dia lakukan? Kalau kamu tidak bersiap-siap, sebelumnya, dia akan pukul 4.20 besok, mendorongmu jatuh dari gunung. Kamu tahu siapa yang mengirimnya? Orang ini agak mirip denganmu, dan dia seorang pria. Dia memang agak mirip denganku. Dia Anakara Mayaki. Tuan Leon, terima kasih atas peringatannya. Aku akan berhati-hati. Sudah mulai gelap.
Kenapa kalian berdua tidak menginap saja di sini dan berangkat besok? Baiklah. Silakan. Jadi kamu benar-benar tertarik dengan konvensi penilaian itu? Selain lukisan antik, apa lagi yang kamu kuasai? Keramik, perhiasan. Konvensi penilaian ini adalah kesempatan besarku. Taruhan besar dengan stella permata itu memang membuat namaku dikenal. Tapi setelah sekian lama, hiruk-pikuk itu mulai mereda. Konvensi penilaian ini adalah kesempatan emasku. Aku akan membuat nama untuk diriku sendiri bagaimanapun caranya. Saat waktunya tiba, aku akan... Saat waktunya tiba, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi nanti akan kita hadapi nanti. Sekarang, aku sibuk. Tunggu dulu, biar kutanya. Kamu benar-benar mau pergi ke konvensi penilaian? Kali ini, kamu bahkan tidak bisa melihat barang antiknya. Ini seperti membuka kotak buta. Kamu tahu naluriku selalu tepat, meski aku tidak bisa menyentuh atau melihatnya. Aku bisa menilainya dengan sama baiknya. Oak. Tak kukira kamu bisa membaca orang dan situasi, bahkan menilai barang antik tanpa melihat. Itu lain lagi. Kalau terus-terusan lihat aku kayak gitu, aku bisa-bisa melahap kamu. Kita bisa. Pulang ke kota Bahari nanti sore. Karena kita punya waktu luang. Jangan sia-siakan sedikitpun. Halo. Tuan, kamu di mana? Tolong kembali dan temani aku. Aku benar-benar enggak enak badan. Sophia, Ada, APA. Sophia dalam bahaya. Sophia, diam di situ dan tunggu aku. Jangan melakukan APA. Aku segera ke sana. Ada APA? Aku dapat firasat kalau Sophia dalam bahaya. Aku harus segera kembali dan menolongnya. Baiklah, aku ikut denganmu. Ayo berangkat. Clara, dia cuma suka sama aku. Karena aku pernah menolongnya. Tapi aku nggak ngerasa yang sama. Awas. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Aku percaya padamu. Clara, saya akan periksa Sophia sebentar lagi. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dia tenang, saya akan carry kamu. Oak. Sophia, bagaimana kamu bisa mengatur ini? Kamu sudah baik sekarang? Tuan, saya benar-benar kesakitan. Tidak bisakah setidaknya kamu telepon saya? Baru saja, saat saya mandi, saya tidak sengaja membenturkannya. Sangat sakit. Bisa tiup untuk saya? Lihat kamu bukan anak kecil lagi. Masih saja ceroboh. Tunggu di sini. Saya akan ambilkan obat untukmu. Saya tidak mau menunggu. Sekarang kamu sudah kembali. Jangan pergi lagi, ya? Sophia, saya lebih tua lebih dari 10 tahun darimu. Di hari saya selalu menganggapmu sebagai keponakan. Kita benar-benar tidak cocok. Apa salahnya lebih tua lebih dari 10 tahun? Penyanyi itu, Erbao, lebih tua 30 tahun dari istrinya. Mengapa kita tidak bisa berhasil? Sophia, kita yang pertama bertemu. Mengapa kita tidak bisa bersama? Selama kita bersama, jangan khawatir. Serahkan pada saya. Saya akan buat kamu lihat bahwa kita sangat cocok. Hei, tunggu. Aku bilang aku nggak mau nunggu. Aku udah capek nunggu. Sophia, aku tahu kamu punya perasaan padaku. Tapi aku nggak ngerasa hal yang sama. Kamu pantas dapat seseorang yang benar-benar mencintaimu. Sekarang, aku akan cari orang yang aku cintai.
Leon, best. Tidak ada makan malam keluarga. Ini makan malam keluarga. Apa kamu siap untuk ikut denganku? Pastinya, Jadi, Sofia, jangan khawatir. Semuanya sudah aku atur. kalau kamu setuju, aku akan perkenalkan kamu secara resmi ke keluargaku. Clara, apa kamu mau aku menikah masuk ke keluargamu? Kenapa kamu berpikir begitu? Pernikahan bukan dimaksudkan untuk menjadi sangka. Kamu punya hak untuk pilih jalanmu sendiri. Lagi pula, aku percaya, pria yang sudah aku pilih, didiktirkan untuk sesuatu yang hebat. Jangan khawatir, Clara. Aku nggak akan mengecewakanmu. Maukah kamu menikah denganku? Kalau denganmu, aku mau. Cuma makan malam keluarga aja. Nggak perlu bawa hadiah semahal itu. Aku cuma berharap ibumu bakal suka sama aku. Aku harus buktiin kalau aku layak dipercaya sama keluargamu. Nanti dia bakal tenang ngasih anaknya sama aku. Aku percaya sama kamu. Mengharukan banget. Benaran. Leon Wijaya, kayaknya kamu mau jadi menantu numpang buat keluarga putri. Kamu sama bapakmu yang menyedihkan. Akhirnya dapat rejeki nomplok. Kalian berdua ngapain di sini? Kalau kalian kesini, buat cari masalah lagi, mending pergi aja sekarang. Kami nggak kesini buat cari masalah. Sebenarnya, kami bawa hadiah buat Wulan. Kami nggak kayak kamu, si pecundang bangkrut, yang bawa hadiah aja nggak. Jangan keterlaluan. Aku mau ketemu ibuku dulu. Nanti aku cari kamu lagi. Oak, telepon aku kalau butuh bantuan. Oak, kamu baik-baik aja. Leon Wijaya, dengar-dengar keluarga Putri lagi makan malam di hotel ini. Kamu si menantu numpang punya duit buat beli hadiah yang layak nggak sih? Dia udah nempel sama ahli waris kaya. Ngapain dia repot-repot? Cari hadiah beneran sendiri? Datang aja dengan tangan kosong. Leon Wijaya, aku nggak sabar pengen lihat. Gimana caranya buruh bangunan tak berguna kayak kamu bisa ngecoh anaknya yang berharga sampai jatuh cinta sama kamu. Siapa bilang buruh bangunan nggak bisa bawa hadiah beneran? Hadiah mewah? Kamu, biar aku kasih saran. Kamu bisa pura-pura di depan kami, tapi jangan kebanyakan akting nanti. Dan malah jadi bahan tertawaan. Hadiah mewah yang kamu sebut tadi bukan satu truk batu bata kan? Apa kamu berencana bangun rumah buat Bapak Tua Rahmat langsung di tempat ini? Kalau gitu, kita lihat saja nanti. Ibu, aku bawakan ibu lukisan. Clara, kamu baik sekali, sayang. Silakan duduk. Ibu, sebenarnya, aku cuma bisa dapat lukisan ini, berkat dia. Dan siapa pemuda ini? Apa hubunganmu dengan Clara kami? Namaku Leon Wijaya. Aku. Wulan. Dia bukan pemuda, percayalah. Dia cuma buruh bangunan tak berguna. Kamu pasti terlalu sibuk sampai lupa. Wulan, kita baru ketemu di perjamuan tempo hari. Aku istri Taufik Chandra. Namaku Vina Wijaya. Aku ingat kamu. Tapi hari ini makan malam keluarga. Ini bukan waktunya untuk tamu. Tidak. Taufiku, dengar kamu ada kumpul-kumpul hari ini. Jadi dia khusus menyuruhku bawa hadiah. Ini sepasang gelang giok. Silakan terima. Kualitas gelang ini cukup bagus. Pasti harganya mahal. Oh, tidak apa-apa. Cuma 1 juta rupiah. Itu saja. 1 juta? 1 juta. Keluarga Chandra pasti mampu. Cuma tanda hormat kecil. Kami tidak seperti Leon Wijaya ini. Miskin dan pelit. Bagaimana dia miskin dan pelit? Leon baru kasih ibuku lukisan yang merupakan harta nasional. Tidak lihat di sana? Jadi apa kalau itu harta nasional? Dia tetap pakai uang Nyonya Clara. Kalau tidak, mana mungkin dia mampu? Nyonya Clara, jangan biarkan dia menipumu. Apa yang terjadi di sini? Ibu Wulan. Pekerjaanku sebelumnya.
memang bekerja di lokasi konstruksi. Angkat batu, Pekerjaanku sebelumnya memang kerja sebagai buruh bangunan di lokasi proyek. kerja buruh bangunan. Ya, tapi aku nggak anggap kerja buruh bangunan. Itu hal yang patut ditertawakan. Itu cuma titik awal yang berbeda. Yang penting siapa yang menang di akhir. Itulah pemenang sebenarnya. Lagipula, Clara dan aku bersama. Karena kami saling peduli. Memang ada perbedaan status. Tapi kami sudah membicarakannya. Begitu aku sudah sukses, aku akan datang sendiri ke keluarga Putri untuk melamar. Wulan, dia cuma omong doang. Nggak ada ketulusannya sama sekali. Kamu harus hati-hati. Dia punya niat tersembunyi. Betul, dia masih belum kasih hadiah yang layak. Cuma omong kosong doang. Ibu Wulan, ini kontrak tanah untuk sebidang tanah di Distrik Timur. Sebagai tanda terima kasihku, mohon diterima. Kapan kamu siapin ini? Apa? Tanah di Distrik Timur? Bukannya itu tanah yang sedang dicoba dibeli kakekmu? Bukannya dia buruh bangunan? Gimana mungkin dia punya uang buat beli tanah itu? Nggak mungkin. Gimana dia bisa beli tanah di distrik timur itu? Mungkin tanahnya dibayarin sama Nyonya Clara. Sudah kuduga, dia cuma mengandalkan wanita. Mata duitan, memang ada hal yang nggak pernah berubah. Wulan, aku yakin Leon Wijaya ini sengaja menipu Clara. Mereka mungkin berkomplot buat menipumu. Leon Wijaya ini, dia nggak punya keahlian. Gimana mungkin dia bisa beli sesuatu semahal itu? Siapa bilang Tuan Leon nggak mampu? Atas nama Tuan Leon, toko lukisan antik mengantarkan barang-barang ini. Tepatnya, 4 harta langka, manik Z9 mata, akik merah selatan, Gary Kinam dan batu Shushan, dan sebuah kota alat tulis kaharu. Dinilai dengan harga yang mencengangkan, 1,5 miliar rupiah. Kamu siapa? Itu tidak penting. Yang perlu kamu ketahui adalah, Tuan Leon menyelamatkanku dari cobaan mematikan. Itulah sebabnya aku datang secara pribadi, dengan harta-harta ini, untuk berterima kasih padanya. Terlalu baik, Pak Harun. Hanya bantuan kecil. Ibu, lihat. Orang ini datang jauh-jauh hanya untuk berterima kasih pada Leon. Bagaimana bisa kau bilang dia tidak kompeten? Tapi itu tidak berarti Leon mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi mengapa pujiannya harus jatuh ke dia? Mengapa pujiannya tidak boleh jatuh ke Leon? Kalau bukan karena dia, aku sudah bangkrut sekarang. Baiklah, hari ini adalah makan malam keluarga pribadi untuk keluarga Putri. Kami tidak menerima tamu. Wulan, jangan biarkan dia membodohimu. Cukup, aku belum terlalu tua sampai pikun. Aku tidak butuh pengingat darimu. Satpam, antar mereka keluar. Leon Wijaya, kau akan membayar untuk ini. Kamu bilang, datang melamar setelah sukses. Kalau begitu, aku mau bertaruh denganmu. Menurutmu butuh berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? 1 minggu. Dalam 1 minggu, aku akan membuat nama di kota Bahari dan mendapatkan persetujuanmu. Lalu aku akan datang melamar. Hah, kamu berani sekali. Nah, kalau begitu kamu punya 7 hari. Aku ingin lihat, apakah kamu benar-benar hebat atau cuma batu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Leon Wijaya sekaya ini? Maaf, mengecewakanmu. Uang untuk tanah itu adalah hasil kerja Leon sendiri. Aku tidak ada hubungannya. Tidak mungkin. Apakah Leon punya bakat? Kau pikir aku tidak tahu? Tentu saja dia mampu. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah bangkrut sekarang. Kalian semua membohongiku. Baiklah, jangan hirakan mereka. Nyonya Nina, tentang hadiah-hadiah ini, sebaiknya kamu ambil kembali. Terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, sampai jumpa di konvensi penilaian. Oke, saat waktunya tiba, aku dan Clara akan datang bersama. Bagus, aku akan menunggu. Andai saja, aku bertemu Leon lebih cepat. Mungkin aku bisa bersamanya. Kalian ngapain di sini? Kalau kamu dan Leon bisa datang, kenapa kami enggak? Bikin bete aja, moodku langsung rusak. Sudah cukup, putraku. Dia mungkin sadar. Dia tidak cukup baik untuk keluarga Putri. Jadi dia kesini ke lelang. Mencoba peruntungan. Betul, kan, Leon? Kamu harus ambil kesempatan. Untuk lihat siapa yang menang. Aku hanya berharap kamu tahan kalah. Baiklah. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir.
Seperti yang bisa kalian lihat, untuk lelang ini, kami menggunakan format lelang buta. Hanya penawar yang menang, yang akan melihat harta di dalamnya. Sekarang saya nyatakan, lelang dibuka. Item pertama, tawaran awal adalah Rp200.000. Leon, gimana yang ini? Jangan buru-buru. Kotak kedua, tawaran awal adalah Rp500.000. Kotak ketiga, tawaran awal adalah Rp1.000.000. Clara, yang ini bisa bikin kita dapat sekitar Rp1.000.000. Ayo kita tawar. Rp1.000.000. Kamu enggak akan dapat satu barang pun hari ini. Tidak apa-apa. Hanya sedikit keributan. Selamat kepada Nyonya Vina atas kemenangannya, atas kalung giok hijau musim semi jenis es. Apa? Itu harganya lebih dari 1,2 juta rupiah. Harusnya aku ikut menawar. Bayangkan dia mendapat giok seindah itu, hanya dengan 1,2 juta rupiah. Beruntung sekali. Peti keempat, tawaran awal 2 juta rupiah. Clara, Peti Ani untuk mereka, jadi tawarlah. Rp2.000.000. Rp2.500.000. Lihat Ibu, Leon sedang berbuat curang. Kalau takut, mundur saja sekarang. Clara, naikkan tawarannya. Rp3.000.000. 3 juta rupiah. Pertama, 3 juta rupiah. Kedua, 5 juta rupiah. Kita lihat. Apakah kau punya nyali untuk terus lanjut? Astaga, Nyonya Vina, kau serius menghabiskan 5 juta rupiah untuk sampah ini? Ku benar-benar. Ibu, dia jelas-jelas mencoba memprovokasimu. Leon Wijaya, kau. peti kelima, tawaran awal 7 juta rupiah. Nyonya Vina, peti ini sangat besar. Kau benar-benar tidak akan menawar? Kalau begitu, kenapa kau tidak menawarnya, jagoan? Jika Nyonya Vina tidak tertarik, maka aku akan mencobanya. Tawar, kenapa kamu tidak menawar? Hanya 7 juta rupiah. Mari kita lihat apakah pecundang bangkrut sepertimu berani terus menawar. 7 juta rupiah. Tambahkan 1 rupiah. Setiap kali dia menawar, aku hanya tambah 1 rupiah. 7 juta 1 rupiah. 8 juta rupiah. 8 juta 1 rupiah. Ibu, mereka jelas-jelas memancingmu untuk menaikkan tawaran. Kita pernah dikibuli Leon sebelumnya. Kita tidak boleh tertipu lagi. Panitia sengaja pakai peti besar untuk menarik perhatian. Isinya pasti tidak ada yang bagus. Biarkan mereka beli dengan 8 juta rupiah. Tunggu saja. Kita lihat nanti dia akan sombong seperti apa. Kalau kamu tidak menawar lebih tinggi, peti ini milik kami. 8 juta rupiah untuk peti tidak berharga? Nanti kamu akan menyesal. Clara, dan kamu menyebut diri kepala grup naga hitam? Membiarkan orang ini pakai uangmu untuk pamer? Nanti kalau waktunya tiba, jangan sampai 8 juta rupiah itu sia-sia belaka. 8 juta rupiah? Aku tidak akan ragu meski 800 juta rupiah. Tidak sedetik pun. Aku percaya priaku. Urus saja urusanmu sendiri. Kita lihat apakah dia layak dapat kepercayaanmu. Karena Leon mau berjudi, mari kita buat taruhan besar. Kalau kamu kalah taruhan soal peti ini, Clara harus menikah dengan salah satu dari kami. Dan kamu pergi dari kota Bahari dengan hina. Jangan pernah kembali ke kota Bahari lagi. Tidak. Dia bahkan tidak pantas jadi pembantuku. Ibu, pikirkan. Kepala grup naga hitam melayanimu dengan setia. Siap sedia kapanpun kamu butuh. Kedengarannya tidak buruk. Aku tidak akan pernah memakai orang yang kucintai sebagai alat tawar. Dasar munafik sok suci. Kurasa kamu cuma takut kehilangan sumber rezeki setelah akhirnya menempel pada keluarga putri. Bagaimana kalau aku menang? Kalau kamu menang, Leon, aku akan bersujud memohon maaf dan pergi dari kota Bahari dengan hina. Dan kalau kamu kalah, kamu juga akan pergi dari kota Bahari dengan hina. Dan jangan pernah kembali. Tenang, Clara. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku belum pernah melihat giok jenis kaca sebaik ini sebelumnya.
Tidak ada sedikit pun kotoran, warnanya juga sempurna. Dan ukurannya, ini sepotong giok yang sangat besar. Hanya sepotong kecil untuk perhiasan. Akan bernilai 10 juta rupiah. 100 miliar rupiah. Bagus. Terima kasih telah memberiku harta karun ini. Dasar kau. Kenapa kau tidak biarkan aku menawar lebih awal? Kalau kita tidak membawa pulang sesuatu yang bagus, Tuan Taufik akan mengusir kita dari keluarga Chandra. Hidup enak kita sudah berakhir. Hei, kalian berdua, jangan lupa taruhan kecil kita. Saatnya memohon dengan berlutut, merangkak keluar dari kota Bahari. Tak satu pun dari kalian bisa lolos dari ini. Leon Wijaya, kita pernah menikah. Apa kau harus begitu kejam? Ayolah, kalianlah yang bersikeras membuat taruhan itu. Dan satu lagi, jangan coba-coba mendekatiku. Aku akan melamar cinta hidupku. Berlutut-là. Leon Wijaya, kau akan membayar untuk ini. Ayo pergi. Leon, aku meremehkanmu. Nama dan kekayaan hanya dalam 3 hari. Aksi itu di dunia antik sudah menjadikanmu legenda di kalangan atas. Ibu Wulan terlalu baik. Aku hanya beruntung, itu saja. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Tetap di bisnis antik? Jadi, kamu rencananya mau ngapain? Properti atau retail? Aku lagi mikir buka perusahaan dagang. Perdagangan saham. Kamu bisa dagang saham? Syukurlah. Sekarang aku baru bisa tenang. Sekarang kamu sama Clara. Ibu, jadi, ibu setuju sama Leon? Oh. Kayaknya anak ibu sudah nggak sabar mau nikah. Ibu, aku kan nggak bilang buru-buru. Oh, jadi kamu nggak buru-buru? Ibumu ini yang buru-buru. Ibu yang benar aja. Kamu juga nggak muda lagi. Sudah waktunya rencanakan pertunangan. Dengar ya, Leon. Aku menitipkan anak perempuan tersayang ke tanganmu. Kamu harus kasih dia pernikahan yang layak. Dan kamu janji untuk memperlakukannya dengan baik seumur hidupmu. Aku pasti akan membalas kepercayaan Ibu Wulan. Sekarang kamu sudah bisa panggil ibu. Ya, Ibu. Nah, gitu dong. Besok malam adalah ulang tahun perusahaan yang ke-20. Pastikan kamu datang tepat waktu. Kami pasti datang. Aku harus angkat telepon dulu. Halo, ketua kelas. Reuni angkatan? Bagus tuh. Besok pagi aku ada waktu. Aku pasti datang. Aku tunggu kamu besok. Oh. Hadi, itu keterlaluan banget. Ketua kelas, barusan kamu bilang apa? Kamu ngapain sih? Aku. Udah, stop. Hadi, dari zaman kuliah, kamu memang suka ngerjain orang. Sudah 20 tahun, tetap aja tukang bully. Leon, kamu benar-benar berani muncul. Leon, Akhirnya kamu datang. Dua brengsek ini. suka mengganggu kami. Kami dapat undangan dari Ana untuk reuni kelas ini. Begitu mereka tahu, Mereka langsung mau mengusir kami. Ana? Bukannya dia di luar negeri? Kenapa dia mengundang semuanya? Untuk reuni? Leon, berhenti berpura-pura. Ana sudah kembali ke negeri ini. Hari ini, akulah yang mengadakan makan malam sambutan ini untuknya. Kalian berdua pecundang bangkrut. Ikut-ikutan begini, bikin aku jijik. TCH, betul. Aku dengar, pesta sambutan ini diadakan di Hotel Angkasa. Pasti mata kalian hijau karena iri. Berani-beraninya kalian datang numpang makan gratis. Sesuatu yang akan kalian banggakan seumur hidup. Pecundang bangkrut menyedihkan seperti kalian. Sudah banyak aku lihat. Benar? Hadi, apa karena kami bangkrut berarti kami tidak boleh dapat undangan dari teman sekelas? Kenapa semuanya masih berdiri? Ana, semua teman sekelas sudah datang. Kami baru saja menunggumu. Leon. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Ana, aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang kamu lihat dari pecundang ini? Bagaimana mungkin aku tidak lebih baik darinya? Ana, Hadi sudah tulus sekali padamu. Dia bersusah payah mengadakan pesta sambutan ini di Hotel Angkasa. Sekarang lihat dua pengangguran ini. Mereka bahkan tidak bawa hadiah. Hadi, aku kesini untuk bertemu teman-teman lama, bukan untuk menerima hadiah. Jangan hiraukan mereka. Tidak apa-apa, Ber. Katakan apa yang kamu mau. Aku akan belikan untukmu. Hadiah macam apa yang bisa kamu siapkan? Apapun yang Ana pakai, selamanya tidak akan terjangkau olehmu. Leon, aku tidak mau hadiah. Gimana kalau begini? Aku akan transfer 10 juta rupiah untukmu.
Beli apa saja yang kamu suka. 10 juta rupiah. Puff. Kamu punya 10 juta rupiah? Aku akan panggil kamu, ayah, di depan umum. Transfer elektronik diterima, 10 juta rupiah. Kamu benar-benar punya 10 juta? Orang sepertimu, bayangan kamu memanggilku, ayah, itu menjijikkan. Pelayan. Keluarkan mereka berdua dari sini. Tuan, luat sini. Kamu akan menyesal. Leon, aku sangat merindukanmu. Ana, santai saja. Kamu tidak merindukanku? Aku kembali ke negeri ini hanya untuk mencarimu. Dulu, kamu menolakku karena Vina. Aku tahu kamu sekarang sudah bercerai. Kamu sendiri. Kita akhirnya bisa bersama. Ana, aku sudah punya seseorang. Waktu di kuliah dulu, kamu banyak membantuku. Jadi, 10 juta rupiah ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Aku ada acara malam ini. Aku harus pergi. Leon. Hey Tuan, di mana Clara? Dia pergi ganti gaun. Leon Wijaya. Clara, Leon Wijaya, hari ini kamu harus memberikan semua uangmu kepada aku dan ibuku. Atau, aku akan tekan tombol di remote ini dan meledakkan wanita yang kamu cintai. Aku akan meledakkan kalian semua. Leon, diam aja di situ buat apa? Mau mati ya? Aaron, kalau mau menculik seseorang, harus siap. Maksud lo apa? Remote lo itu nggak ada gunanya. Ini bukan waktunya. Masih main-main? Itu cuma lelucon. Nggak percaya? Ayo, pencet. Nanti lo lihat. Leon, lagi ngapain? Aku nggak bakal tertipu. Baiklah. Kalau lo nggak mau pencet. Aku yang pencetin buat lo. Rivet, sudah ku bilang, remote itu nggak ada gunanya. Nggak mungkin, remote itu nggak mungkin rusak. Minger. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Awas. Satpam. Perci. Leon, Tuan, panggil ambulans sekarang. Telepon 911. Clara, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia sudah sadar. Dokter, bagaimana kondisi Leon? Dia sudah baik sekarang. Dia hanya perlu tinggal di rumah sakit dan istirahat beberapa hari. Oak. Leon, kamu sudah sadar. Kamu membuatku sangat takut. Kau tahu itu? Jangan takut, Rivet. Aku baik-baik saja. Aku belajar membuat bubur dari pengurus rumah tangga. Coba, lihat apakah enak. Direbus selama 2 jam penuh. Coba, enak tidak? Wah, ini luar biasa sekali. Ah, yang benar. Ah, kamu berlebihan. Kamu hanya bilang begitu untuk membahagiakanku. Ah, sudahlah. Aku tidak bohong. Tidak, sungguh, ini enak. Kalau kamu suka, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Ibu bilang, begitu kamu sembuh total,
Kita akan mengadakan pesta pertunangan kita. Clara, jangan khawatir. Aku janji akan membuatmu bahagia. Ini. Biar aku. Santai saja. Ada jagung juga. Jangan gugup. Lakukan saja sesuai situasi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi sekarang aku benar-benar di sini. Aku masih tidak yakin. Sebelum pernikahan, aku butuh bantuanmu. Silakan. Pasangan yang selesai. Mereka sangat cocok satu sama lain. Wah, dulu, kupikir Leon tidak cukup baik untuk Clara. Kalau dilihat sekarang, aku sangat salah. Dia Leon Wijaya, orang terkaya yang bernilai 100 miliar dolar. Terima kasih semua sudah datang ke pesta pernikahan kami. Bersulang. Leon, kau harus bertanggung jawab pada keluarga kami. Aku sudah tidak punya hubungan dengan kalian lagi. Tanggung jawab, apa yang kau maksud? Karena kau, putri sulungku dan cucuku, masih menderita di penjara. Apa hakmu untuk mengadakan pernikahan mewah seperti ini? Ya, semua ini karena kau. Keluarga kami sekarang tidak punya sumber penghasilan. Kau harus bertanggung jawab padaku. Kalian yang buat, kalian yang tanggung. Itu ada hubungannya apa dengan Leon? Kalau kalian terus buat onar di sini, akan kusuruh usir kalian. Jangan marah. Mereka kusini kiri gara-gara. Hanya karena mau uang. Kenapa tidak sebut saja harganya? Kami tidak mau uang. Aku ingin menikahimu. APA, dia mencoba mencuri pengantin pria. Jangan mimpi. Security, usir mereka dari sini. Jangan berani-berani. Sentuh aku dan aku akan mati di sini. Besok, aku akan beritahu seluruh dunia. Keluarga putri menghancurkan hidup seseorang. Leon, aku punya pinggul yang subur. Kenapa kamu nggak mau nikah sama aku? Hah? Gini aja. Aku mau jadi selingkuhanmu. Kasih aku 200 juta rupiah per bulan. Hatiku hanya untuk Clara. Baiklah, kamu nggak perlu nikah sama dia. Kalau gitu, kasih kami 2 miliar rupiah. Lagi pula uangmu banyak banget. Kasih kami 2 miliar dan kami pergi. Kalau tidak, kamu nggak akan pernah tenang. 2 miliar rupiah untuk orang serakah sepertimu. Seharusnya kamu minta 10 miliar. Kalau begitu, gimana kalau aku kasih 10 miliar? Kamu bercanda, iya? Kamu yang mulai bercanda duluan. Semuanya, dengarkan. Orang ini, sekarang sudah kaya, lupa semua kasih sayang masa lalu. Dia pergi dengan cinta barunya. Hidup enak tanpa peduli apa-apa. Vinaku memberikan masa mudanya untuknya. Dan hanya mendapat kesengsaraan sebagai balasannya. Sekarang, kami berdua, ayah dan anak, sudah di ujung tanduk. Dan dia pura-pura tidak tahu. Nggak ada sisa perasaan sama sekali. Santai saja. Butuh penjahat untuk menghadapi penjahat. Bagus. Karena kamu mau bicara soal perasaan. Mari kita bernostalgia sebentar. Nina, mari kita tambah dramanya. Bawa masuk. Aku janji padamu. Semakin dramatis, semakin bagus. Masuklah. Apa yang kamu lakukan? Jangan berani-beraninya menipuku. Kalau tidak ada uang, kau tidak akan pergi dari sini dengan utuh. Jangan terburu-buru. Sebelum kau dapat uangmu, aku punya kejutan kecil untukmu. Semuanya, lihat, berdasarkan bukti yang kami miliki. Daniel Santoso, sebenarnya bukan ayah kandung Farah. Apa, Farah? Tidak mungkin dia bukan anakku. Ayah, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Kalian berdua bekerja sama, mempermainkanku, selama bertahun-tahun ini. Ayah. Aku bukan ayahmu. Sekarang berikan uangnya. Daniel Santoso, hentikan omong kosong ini. Aku punya kejutan lain untukmu. Apa? Leon Wijaya, kau akan mati dengan cara yang mengerikan.
Biarkan perayaan berlanjut. Pria yang kupilih memang luar biasa. Dia selalu terlihat bisa meramalkan bahaya. Wanitaku juga luar biasa. Clara, kau jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun menyalahkanmu lagi.